Oke teman-teman, kembali lagi di podcast tentang buku. Dan seperti biasa kalau dengar suaraku berarti kita lagi ada di segmen Ngobrolin buku. Nah, kalau di episode yang sebelumnya mungkin ada suara unyu-unyu, sekarang suara apa? Mau ngomong suaranya udah keselimpet loh ya, gara-gara mau ngebully dia. Ngebully yang punya podcast. Niatnya udah jelek niatnya. Mau ngebully yang punya podcast jadi ngomongnya belibet. Ya, jadi biasa kalau di beberapa episode tentang buku ada suara unyu-unyu, terus ini sekarang kembali ke suara yang besar. Bapak-bapak anak satu. Ya, jadi kembali lagi kita akan ngobrolin buku bersama Ivan Dana. yang punya lapak ya. Saya mah cuma tukang bajak doang. Jadi kita ngobrol apa nih kali ini? Nah, jadi kalau biasanya kan kita ngobrolin sesuatu yang berat ya. Iya. Bukan berat kali ya, apa serius ya? Iya, benar. Konteksnya pekerjaan, perusahaan gitu kan. Kita hari ini ngobrolin yang menye-menye dulu. Bukan cabai-cabian tapi kan kita obrolin. Bukan ya, apalagi terang-terangan. Jadi hari ini kita akan ngobrolin buku tentang cinta-cintaan. Aduh, berat banget ini kayaknya nih. Nah, tapi kalau ngobrolin cinta-cintaan itu kan kadang orang kesannya itu something yang apa ya? Yang soft, yang menye, yang perasaan banget yang gitu lah emosional. Yang emosional. Nah, emosional di banget, benar. ini buku ini itu tidak menye-menye, tapi ini scientific. Sebenarnya gini, kalau scientific mungkin lebih tepatnya adalah hasil pengalaman pribadi ya. Karena dia cerita pengalaman pribadi yang dihubungkan dengan beberapa data-data di luar. Observasi. Tapi dititik beratkannya itu lebih ke personal sebenarnya. Banyak cerita personal soalnya kan sebenarnya. Ya, jadi buku ini buku yang menarik. Mungkin kalau aku nggak tahu ya, sebenarnya di beberapa channel itu sering dibahas sih. Tapi ternyata juga masih ada yang belum tahu. Jadi kita akan bahas buku yang berjudul Five Love Language. 5 bahasa cinta. Aduh, ini ngomongin cinta yang ngomongin cowok gitu ya, 2 gitu ya. Karena kan ini kan bukunya cukup ilmiah. Oh iya. Karena kan iya sih, memang jadi buku Five Love Language ini kan penulisnya itu dia seorang konsultan pernikahan kan, konsultan marriage consultant. Dan dia itu mengamatin dari dia mengobservasi dan mengamati dari beberapa kliennya dia, plus juga dia pengalaman dia pribadi dia juga. Nggak beberapa sih, dia tuh kliennya banyak kan. Ini kan buku ini ditulis setelah dia bertahun-tahun kalau nggak salah. Berapa tahun? Aku lupa tuh, pokoknya lebih dari 10 seingatku. Ya nggak sih? Dia nyebut itu pengalaman dia menjalani pernikahan itu 30 tahun. 30 tahun menjalani pernikahan plus pengalaman dia sebagai marriage consultant. Nah, jadi dari pengalaman dia membuat buku ini, dan buku ini ternyata dikonsumsi banyak orang sehingga banyak orang terbantu ternyata. Oh bener ya, makanya buku ini menarik nih buat kita yang mungkin sedang menjalin hubungan dengan siapa saja gitu ya. Kita nggak siapa saja. Ini menarik banget soalnya. Siapa sih yang dulu jadi penasaran, lupa ya. Memang buku ini tuh legendaris banget sih emang. Banyak orang yang menggunakan ini tuh jadi acuan sebenarnya. Yang nulis adalah Gary Chapman. Gary Chapman ya, Five Love Languages, penulisnya adalah Gary Chapman. Ini buku yang menarik dan kita akan diskusikan hari ini. Nah, sebelum kita mulai Dli, nah, saya mau tanya dulu nih. Saya duluan tanya. Waduh, ini jadi hostnya siapa? Enggak, kita nggak ada host ya di sini ya. Kalau sama yang unyu-unyu suaranya itu ada hostnya. Kalau ini kita nggak ada hostnya. Gimana? Santai aja kita ngobrol. Jadi buat rekan-rekan pendengar nih ya, atau yang lagi nonton video ini gitu, kalau tahu mungkin video-video sebelumnya kan emang agak serius. Dan tiba-tiba rekan-rekan di minggu lalu Fadli bilang, ayo kita bahas ini yuk. Jadi tiba-tiba Fadli itu mengajukan judul yang biasanya Fadli itu tidak punya judul gitu. Dan biasanya itu ada sesuatu yang pengalaman pribadi yang pingin juga di-sharingkan mungkin, atau pingin dibahas lah topik itu. Nah kalau boleh tahu apa sih Fadli kok tiba-tiba kepikiran judul itu tuh apa? Ini pertanyaannya kenapa menggali-gali sesuatu? Enggak, jadi gini sebenarnya. Karena pertama buku tentang Five Love Language ini buku yang cukup populer sebenarnya. Cuman banyak orang belum tahu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku tuh denger istilah Five Love Language itu mulai tahun kalau nggak salah ya 2017. Jadi waktu di company yang sebelumnya nih, company yang tempat aku kerja dulu,
Punya pacar? Bukan. Kirain punya pacar berdekatan belajar buku itu gitu. Oh enggak ya? Jadi ada yang sharing. Oh. Jadi kan dulu kan sering ada sharing buku gitu kan di company yang sebelumnya. Iya. Di departemen training itu ada yang suka sharing buku. Nah ngebawain tentang five love language. Terus aku baca kok menarik ya gitu. Nah terus kemudian ini juga ada satu momen ketika lagi deket sama orang gitu kan. Deket sama orang. Terus tiba-tiba dia nanya, kamu tahu five love language nggak? Dia ngechat gitu kan. Tahu, kenapa? Kamu apa? Dari situ aku tertrigger lagi buat baca sebenarnya. Dan dalam pengalamanku pribadi sih cukup membantu sebenarnya. Membantu dalam hal apa nih kalau boleh tahu? Iya dalam hal, nah ini sebenarnya panjang sih ngomongnya. Aku nggak tahu. Tapi intinya dengan memahami five love language ini itu mempermudah kita untuk gini. Intinya kan orang itu merasa dicintai apabila gitu kan. Apabila ada 5 hal itu. Apabila ada 5 bahasa cinta ini. Nah dengan kita mengetahui jadi kita tuh lebih efisien. Bahasanya lebih efisien ketika kita mau menjalin hubungan dengan lawan jenis terutama. Nah menariknya penjelasan Fadila itu di buku ini itu tadi dijelaskan dengan pengandaian yang simpel tapi ngena banget menurut saya. Yang mana tuh? Aku lupa. Jadi dia mengandaikan seperti ini. Kenapa sih kita perlu tahu terkait five love language ini? Yang sebenarnya itu disarikan dari banyak teori. Jadi si Gary Chapman tuh bilang sudah belajar puluhan buku dan intinya sebenarnya 5 ini gitu dia bilang. Jadi dia merangkum menjadi 5 ini. Kenapa sih kemudian five love language ini menjadi penting kata dia? Dia mengibaratkan sama seperti kita itu di dunia itu kan ada banyak bahasa. Oh iya. Dari berbagai macam negara gitu ya. Nah kadang ada misalkan saya bisa bahasa Inggris. Ada orang yang gak bisa bahasa Inggris bahasanya Cina misalkan. Nah kadang ketika kita berkomunikasi dengan orang yang punya bahasa berbeda gitu ya. Nah akhirnya kan kalau kita mau bahasa Inggris punya bahasa Cina kan gak ketemu gitu. Akhirnya debat orang kita ngomong dia gak paham. Dia ngomong kita gak paham gitu. Maka kalau dibilang sini adalah ya berarti kita harus belajar bahasa dia. Sehingga kita bisa berkomunikasi sesuai dengan yang dia pahami. Sehingga kita gak komunikasi ya mau semau kita aja yang orang gak paham akhirnya konflik. Maka perlu untuk kita itu dia bilang belajar bahasa sekunder selain bahasa kita. Dan dalam konteks ini ya terkait-kaitnya dengan cinta. Iya. Menarik sih menarik. Analoginya bagus ya pakai bahasa. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh, kayaknya kita perlu sharing dulu nih. Jadi 5 bahasa itu apa aja sih? Oke. Jadi biar lebih jelas gitu kan. Jadi kita ngomongin bahasa bla 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 tapi kita nggak tahu. Jadi ada 5 love language nih teman-teman. Yang pertama adalah kalau saya keinget langsung apa ya? Physical touch. Oh iya. Kenapa Anda ingetnya ke sana? Karena saya itu. Anda suka digrepe. Anda suka grepe-grepe. Physical touch ya, ada physical touch gitu ya. Terus ada quality time. Ya, quality time. Give service. Act of service. Act of service gitu kan. Terus ada lagi give. Receiving gift sama terakhir. Kok lupa sih satu lagi. Itu apa namanya omongan. Words of affirmation. Iya benar. Karena tadi aku kepikiran tiba-tiba hilang ya. Jadi ada 5 nih. Apa tadi? Yang pertama dulu ya, physical touch, quality time, word of affirmation, act of service, dan yang terakhir adalah receiving gift. Oke, receiving gift. Ada 5. Nah kita coba diskusiin satu-satu deh, singkat aja. Yang pertama, kalau tadi kan dirimu tadi apa? Physical touch. Nah jadi love language physical touch itu kayak gimana sih Van kalau dirimu kan? Physical touch itu adalah sentuhan fisik. Itu kan. Jadi kenapa tadi saya bilang Ivan tuh suka grepe-grepe? Nah, tapi menarik adalah di sini tuh bukan hanya berbicara tentang grepe-grepe sebenarnya, tapi lebih ke sebenarnya gini, ketika kita menepuk bahu teman kita itu physical touch sebenarnya. Iya. Jadi ada orang yang ini cuma ngomong doang. Tapi ada orang yang begitu ditepuk itu langsung, wah dia kayaknya mensupport aku itu ada gitu. Memang bagi orang-orang yang punya love language ini physical touch itu memang ya cara paling mudah gitu ya untuk menunjukkan bahwa kita mencintai dia adalah dengan sentuhan. Kalau di buku ini jelasin ya jelas pelukan. Jadi kalau misalkan pasangan kita, karena gini sebenarnya buku ini tadi kan kita mau coba ngobrol untuk ke perusahaan, tapi di buku ini sebenarnya kalau rekan-rekan dibaca itu berfokus pada memang after pernikahan. Karena di awal cerita itu bilang
ini berawal buku ini tuh dari banyak keluhan klien dia. Kok saya itu sudah nikah, kok setelah nikah kok kayaknya beda ya. Kayaknya saya jadi ngerasa ada yang kurang. Maka memang diadaptasinya sebenarnya memang nanti untuk pernikahan. Meskipun sebenarnya kalau saya ngeliat buat pertemanan pun bisa gitu kan. Jadi disclaimer dulu nih ya. Jadi buat pasca pernikahan. Kalau pacaran? Nah, ya. Mau physical touch? Kalau physical touch bisa jadi loh. Dengan batasan kan. Contoh misalkan gini, kalau misalkan untuk gandengan itu physical touch. Physical touch, betul. Jadi ada orang yang cuman nggak digandeng aja tuh marah ceweknya. Ada kan? Bisa jadi ya, kita nggak tahu, kita perlu lihat dulu. Bisa jadi love language-nya adalah physical touch. Betul. Jadi sedangkan ada orang yang love language-nya adalah quality time misalkan. Nah, jadi satunya misalkan contohnya adalah physical touch, quality time. Nggak ketemu kan? Satunya kok nggak digandeng. Satunya ya dengan bersama itu kan quality time sebenarnya. Dianggap sudah cukup. Padahal menurut pasangannya, nggak digandeng, dia tidak mencintaiku. Nah, kayak gitu. Kita bahas dulu yang lain ya. Kita bahas dulu yang lain. Tapi tadi disclaimer yang bagus. Jadi terlepas dari apa value-value yang lain. Sangat berhati-hati sekali. Ini kita berbicara dari konteks buku ini. Buku ini ya. Tadi kita ngomongin pertama kan physical touch. Jadi gandengan, kemudian tepuk, pelukan, itu physical touch sebutnya. Kalau yang kedua adalah ini kalau aku ya, kalau aku itu quality time. Ini dirimu berarti ya? Diriku. Oke. Quality time. Jadi kalau quality time itu lebih senang untuk melewati waktu-waktu berkualitas. Contoh, kalau aku sih biasanya sih nonton bareng atau ngobrol, diskusi gitu tuh something yang wah ya gitu buat aku gitu. Wah banget. Itu kalau love language-ku adalah quality time. Berarti bisa jadi karena waktu berkualitas berarti meskipun sebentar tapi itu ada interaksi yang intens gitu ya sebenarnya dalam waktu itu. Iya, jadi meskipun cuman sebentar tapi dengan ada komunikasi yang intens atau pengalaman yang berkualitas, itu bikin susah move on jadi. Jadi kayak gitu. Oke, berarti yang pertama tadi adalah physical touch, yang kedua quality time. Quality time. Terus yang ketiga ada yang paling gampang dulu, receiving gifts. Oh, itu paling gampang ya? Emang gak ya? Iya sih, karena gak perlu ngomong, gak perlu apa, beli kasih gitu ya. Karena menariknya gini, kalau aku kan bukan tipikal yang receiving gifts ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngasih aku hadiah, mungkin bagi orang itu kayak menunjukkan sesuatu rasa sayang atau apa, tapi buat aku biasa aja. Kayak dikasih ya, gue sih bisa beli sendiri. Iya. Meskipun ada orang yang berpendapat kalau dikasih sesuatu itu menunjukkan bahwa kita peduli. Cuma kalau buat aku enggak. Iya, benar-benar. Tapi yang ketiga adalah receiving gifts. Jadi love language ini ketika orang itu memberikan hadiah, dikasih sesuatu, misalkan kayak Ivan dikasih barang sesuatu itu dia merasa bahwa sangat terapresiasi gitu ya, sangat dicintai lah. Karena proses beli barang itu kan perlu dipikirin dulu, perlu dipersiapkan momentum ngasihnya sehingga itu ngerasa orang itu dispesialkan. Iya betul. Itu kalau love language-nya barang ya. Jadi bukan berarti ini disclaimer dulu gitu. Bukan berarti kemudian wah receiving gift nih mata duitan. Bukan, gitu bukan. Ya. Beda. Tapi lebih ke prosesnya tadi itu. Betul. Berarti dispesialkan. Gitu. Terus yang keempat itu ada act of service dulu deh. Act of service. Iya. Itu gimana tuh? Oke. Kirain mau jawab. Gantian dong kan. Oke. Act of service itu seperti namanya ya, service. Jadi ketika kita itu memperhatikan dia dengan mempersiapkan apa yang dia butuhkan sebelum dia minta. Dengan gitu membantu. Dengan membantu. Act of service. Service itu kan pelayanan ya. Act itu perilaku. Berarti menunjukkan bahwa kita melayani orang ini dalam artian ya kita membantu pekerjaannya dia gitu kan. Sesimpel kalau dalam hubungan gitu misalkan kita mau jalan sama temen gitu misalkan atau sama pacar lah ya atau sama istri lah ya. Sama gitu istri ya. lah. Sama istri lah. Anda sudah beristri kan? Sama istri gitu. Sesimpel kalau kita mau jalan, kita naik mobil, kita bukain dulu tuh pintu buat istri itu. Itu kalau bagi yang love language-nya itu service. Itu rasanya terbang ke langit ketujuh itu rasanya. Oh, you're such a gentleman gitu ya. Padahal menurut kita apa sih besar doang. Gini doang. Ya, karena kita punya love language yang berbeda. Tapi ya itu, seperti diibaratkan bahasa ya kita menyesuaikan dengan bahasa dari lawan bicara kita. Iya. Nah, belum nanti yang kelima dulu. Yang kelima. Buru-buru sekali. Kalau yang kelima tadi apa yang belum berarti?
Apa ya? Apa yo? Receiving gifts udah. Ini yang paling word of affirmation. Oke. Itu Jadi, apa? Pujian ya? sebenarnya kalau di buku ini tuh nggak cuman pujian sebenarnya gitu, tapi lebih ke berkata-kata baik, berkata-kata yang indah, ya ngerayu lah istilahnya. Betul. Sepik-sepik ya. Sepik-sepik, benar. Makanya ada orang yang mungkin nggak suka disepik-sepik, ya mungkin love language-nya beda. Gitu. Love language-nya beda. Benar, terkait sepik-sepik nih. Karena Fadli kan apa coba? Lanjutkan. Suka sepik-sepik gitu maksudnya. suka sepik-sepik. Suka sih emang. Suka kan gitu kan. Okay. Dulu. Ada cerita nggak gitu ketika kemudian niatnya sepik-sepik tapi ternyata setelah ditulis sekarang love language-nya beda. Nah. Dan sekalian ternyata dia apa love language-nya ketika itu. Ini sebenarnya jadi pembahasan yang mau aku tanyakan. Tapi Anda tanya duluan. Karena menarik sih. Karena kalau aku pribadi kan beberapa kali memperhatikan ya. Beberapa kan ketika proses mencoba untuk menjalin hubungan, mendekati lawan jenis. Ini sangat membantu. Jadi kalau aku perhatikan memang tiap orang kan love language-nya beda-beda. Kayak contoh kayak aku nih. Kalau aku tadi mungkin aku udah sharing juga. Aku itu 2 sebenarnya, Van. Jadi satu orang ada 2 yang dominan. Physical touch. Suka grepe-grepe. Bilang saya grepe-grepe, ternyata beliau juga gitu ya. Anda juga. 1 physical touch, yang 2 itu quality time. Jadi kalau aku sih melihatnya, ini tipe kalau orang nggak bisa LDR-an. Iya. Itu menarik tuh. Betul nggak sih? Iya benar. Kan 1 physical touch, berarti pengen ada sentuhan dong. Yang kedua quality time, berarti kan pengennya ada waktu bersama. Nggak bisa LDR orangnya, emang bener nggak bisa. Karena gini, pernah ada kayak biasa orang kan beberapa ada yang tipikalnya dia suka ngasih hadiah gitu ya. Kalau beberapa orang yang yang aku perhatikan yang love language itu receiving gifts, kalau dikasih hadiah itu mereka bisa seneng banget gitu loh. Kayak sampai misalkan nih, kayak misalkan lagi PDKT sama orang gitu ya, kita kasih hadiah, itu follow up-nya langsung dia cepet gitu habis kasih hadiah. Itu langsung kayak udah kegayat. Fast respon. Langsung fast respon gitu. Tapi ada yang enggak gitu. Kalau aku dikasih hadiah, bisa beli sendiri nih mah gitu. Enggak terlalu berkesan gitu. Benar. Tapi ada yang berpendapat kan, aku pernah ngobrol juga waktu lagi deket dengan beberapa orang gitu kan. Beberapa orang, ya nggak apa-apa dong, bebas kan. Kan bebas. Ada sempat yang dia itu love language receiving gifts, dia punya pendapat gini. Ya kalau menurut gue sih, ini ya dapat ngasih itu sebagai bentuk perhatian orang ya. Dia bilangnya kayak gitu. Jadi emang dia tingginya di receiving gifts. Kalau buat aku enggak. Iya. Gitu. Jadi ya itu kalau dalam konteks romance ya gitu. Kalau sepik-sepik tadi ada memang yang, kan aku dulu juga suka sepik-sepik ya memang ya. Ada sih memang yang disepik itu dalam tanda kutip nyantol. Cuman yang malah jijik juga ada. Iya. Dia apaan sih lu? Dia apaan sih lu? Jijik gitu. Ada juga gitu. Iya, benar. Karena love language orang beda-beda gitu kan. Benar. Nah ini penasaran aku jadinya. Kalau kan ini udah menikah nih. Ya. Kalau dirimu sama istri tahu nggak love language-nya apa? Tahu. Apa? Nah, aku belum pernah nemu yang word of affirmation. Gimana sih cara kita buat dalam tanda kutip menunjukkan love language-nya ke orang yang word of affirmation itu gimana sih? Padahal sebenarnya perlu effort juga kan buat at least memahami.